Shalom saudara sekalian, selamat pagi. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah terlebih dahulu kita menyiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Ratapan pasal 3 ayat 27. Adalah baik seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Saudara, kadang-kadang dalam kehidupan kita ini, kita seringkali menjumpai mungkin teman kita, saudara kita, atau orang-orang yang sudah kita kenal begitu. Ketika masa tuanya, mereka mungkin pernah berkata, seandainya waktu saya masa muda, hidup saya lebih baik, lebih benar, begitu ya. Atau seandainya sewaktu saya masa muda, saya sekolah dengan sungguh-sungguh, mungkin saya tidak akan mengalami hal ini di masa tua saya. Saudara, memang kadang-kadang masa tua kita, ataupun tidak perlu sampai tua, saudara. Terkadang dalam kurun waktu tertentu, kita juga berpikir ulang dan menyesali pada masa lalu kita. Seandainya 10 tahun yang lalu saya sungguh-sungguh bekerja, mungkin saya tidak akan mengalami hal ini. Nah, saudara sekalian, demikian halnya dengan si peratap di ayat yang ke-27 ini. Di situ ditemukan kata kuk di ayat yang ke-27. Apa artinya kata kuk ini? Kata kuk itu biasanya dipahami untuk dikenakan kepada binatang atau juga para budak dalam tradisi kebudayaan Timur Tengah kuno. Jadi artinya ada satu kuk yang dipasangkan di leher begitu untuk binatang dan juga para budak. Hal ini biasa dalam kebudayaan mereka. Kenapa? Tujuannya adalah supaya binatang atau para budak tersebut itu dapat mematuhi tuannya dan dapat dikendalikan dengan mudah. Maka dikasih beban supaya dapat dikendalikan dan juga mereka memiliki disiplin. Nah, menurut Calvin dalam penafsirannya, setidaknya ada dua dimensi ketika kita membicarakan masalah kuk, yaitu dimensi disiplin dan juga dimensi penghukuman. Nah, saudara, kita akan melihat bagaimana dimensi disiplinnya. Nah, kita lihat bahwa dari perspektif hikmat mengenai dimensi disiplin ini, ketika seseorang menggunakan kuk sejak masa mudanya, maka orang tersebut akan tumbuh menjadi pribadi yang baik. Ia akan dengan mudah mengikuti aturan-aturan firman Tuhan, karena firman Tuhan dapat mengarahkan dan mengendalikan orang tersebut ketika masa mudanya. Jadi ketika si peratap ini mengetahui keadaan dirinya, dia seolah-olah berpikir, seandainya waktu masa muda, saya sungguh-sungguh memiliki disiplin rohani yang sangat baik, maka saya tidak mengalami apa yang saya ratapi pada saat ini. Saudara, kita tahu bagaimana mereka meratapi kehancuran Yerusalem dan segala macam. Salah satunya adalah karena mereka tidak mengindahkan suara-suara kenabian yang telah didengungkan dan disampaikan oleh Tuhan supaya mereka bertobat. Seandainya beban itu pada masa muda itu aku melakukan disiplin rohani, terlihatnya beban begitu karena kita mengenakan kuk, tetapi sebenarnya tidak. Justru itu akan mengarahkan kita, mengendalikan kita untuk selalu taat kepada firman Tuhan. Yang kedua, dimensi penghukuman, saudara. Bahwa kuk ini juga memiliki dimensi penghukuman. Bahwa si peratap menyesali pada masa mudanya tadi yang saya bilang tidak memikul kuk firman Tuhan, dan apa yang dia alami, apa yang dia ratapi sekarang, ini adalah menggambarkan penyesalan yang ia terima. Apalagi kalau saudara nanti baca di ayat yang ke-28 ayat selanjutnya. Bagaimana dia meratapi, dia duduk menyesal begitu ya. Dan biarlah Tuhan yang memberikan beban ini. Artinya dia tahu bahwa ini mengandung dimensi penghukuman. Dan dia hanya bisa sampai kepada penyesalannya. Nah, saudara, jika kita melihat dua dimensi ini mengenai yang harus kita pikul sebenarnya, maka kita boleh belajar, saudara sekalian. Memang tidak ada kata terlambat. Kalau kita masih muda,
maka kenakanlah kuk firman Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita memiliki arahan, supaya kita mudah dikendalikan oleh firman Tuhan. Dan saya yakin percaya bahwa firman Tuhan itu mengendalikan kita ke jalan yang benar. Yang kedua, saudara sekalian, bahwa tanda petik, kalau memang sudah terlambat, kalau memang saya usianya sudah sampai menjadi tua, apa yang harus saya lakukan? Maka sungguh-sungguhlah kita tetap melakukan firman Tuhan. Di ayat yang ke-26 dikatakan, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Artinya saudara sekalian, kita mulai mengandalkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Walaupun usia kita mungkin masuk usia senja, dan kita juga menyesali pada masa muda kita hidup jauh dari Tuhan. Tapi tidak ada kata terlambat. Mari kita menantikan dengan diam pertolongan Tuhan sebagai tanda kita mengandalkan firman Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Demikianlah saudara, marilah kita kenakan kuk dengan sukacita, karena Tuhan senantiasa menolong dan memampukan kita menghadapi segala persoalan kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.